Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Kania Dewi, NPM 191000317. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu macam akad dalam hukum ekonomi syariah. Salah satunya yaitu akad ijaroh. Ijaroh adalah suatu bentuk sewa-menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Nah, latar belakang mengapa saya mengambil topik ini yaitu karena masyarakat di Indonesia dengan mayoritas beragama Islam, pengetahuan hukum Islam mengenai hukum ekonomi syariah masih belum banyak dipahami dengan mendalam. Nah, begitu pula dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan tak terbatas. Kenyataan ini memberikan dampak pada cara masyarakat saat beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah dalam sistem sewa-menyewa. Masyarakat masih banyak yang menggunakan sistem dengan cara konvensional yang bersifat sekuler. Nah, ruang lingkup ijaroh ini yaitu ada pengertian ijaroh, dasar hukum ijaroh, rukun dan syarat sahnya ijaroh, macam-macam ijaroh, dan masa pembatalan dan berakhirnya ijaroh. Nah, dasar hukum yang mengatur ijaroh ini yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 233, yang kedua yaitu surat Al-Qasas ayat 26, dan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 bab 11 pasal 295 sampai dengan pasal 334. Kemudian selain itu juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 tahun 2000. Adapun mengenai kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman ijaroh. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Kelebihan ijaroh ini resiko akad lebih rendah karena pendapatan sewanya yang relatif tetap. Kemudian objek transaksi akad ijaroh lebih fleksibel. Kemudian mengenai kelemahan. Kelemahan ijaroh ini adanya kerugian atau kerusakan objek pada ijaroh. Selanjutnya yaitu mengenai peluang atau kesempatan. Ijaroh ini memiliki kebebasan dalam menentukan objek ijaroh dengan ketentuan barang yang halal. Selanjutnya mengenai ancaman, yaitu masih kurangnya minat masyarakat tentang sewa-menyewa secara syariah. Selanjutnya yaitu mengenai syarat ijaroh. Syarat ijaroh yang pertama yaitu untuk kedua pihak yang berakad telah balik dan berakal. Yang kedua, masing-masing pihak rela untuk melakukan akad ijaroh. Yang ketiga, objek ijaroh harus jelas dan terang. Yang keempat, objek ijaroh dapat digunakan sesuai peruntukannya dan objek ijaroh dapat diserahkan. Kemudian yang terakhir yaitu kemanfaatan objek ijaroh adalah yang dibolehkan dalam agama Islam. Yang berikutnya yaitu mengenai rukun ijaroh. Rukun ijaroh yang pertama yaitu sigah ijaroh, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa. Yang ketiga, objek akad ijaroh yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis ijaroh. Ijaroh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijaroh khusus. Ijaroh khusus yaitu ijaroh yang dilakukan oleh pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah. Kemudian, jenis ijaroh yang kedua yaitu ijaroh mustarik. Ijaroh mustarik ini yaitu ijaroh yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu masa pembatalan dan berakhirnya ijaroh. Nah, masing-masing pihak yang telah terikat dalam akad ijaroh tidak berhak membatalkan akad atau tidak mempunyai hak paksa. Karena termasuk akad timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak yang menyewa ataupun yang sebagai penyewa meninggal dunia, akad tidak akan menjadi batal asalkan yang menjadi objek akad ijaroh itu masih tetap ada. Sebab dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakannya.
Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.